Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan membahas tentang sistem lifestyle model prototype, di mana ini sebagai tugas kami pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Pada tugas ini kami terdiri dari 3 orang anggota, di mana saya sendiri Alfi Syarin Umalekoa, dan 2 rekan saya, Fikri Ramadan Mahmud dan Sultan Aziz Saifullah. Di sini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, manfaat, tahapan-tahapan, jenis, contoh, adapun kelebihan dan kekurangan dari model prototype. Di mana pengertian prototype sendiri, menurut Riemann, prototype didefinisikan sebagai alat yang memberikan ide bagi pembuat maupun pemakai potensial tentang cara sistem berfungsi dalam bentuk lengkapnya. Dan proses untuk menghasilkan sebuah prototype disebut prototyping. Di mana prototyping adalah proses pembuatan model sederhana software yang mengizinkan pengguna memiliki gambaran dasar tentang program serta melakukan pengujian awal. Prototyping memberikan fasilitas bagi pengembang dan pemakai untuk saling berinteraksi selama proses pembuatan, sehingga pengembang dapat dengan mudah memodelkan perangkat lunak yang akan dibuat. Ada pula tujuan prototype, di mana tujuan utama dari model prototype sendiri yaitu mengembangkan atau merancang produk menjadi produk final yang dapat mengisi permintaan pemakai. Dalam proses pengembangan produk, pemakai bisa ikut andil dalam proses teknik, mengevaluasi, dan menyerahkan umpan balik. Umpan balik yang diserahkan dapat dipakai sebagai acuan dalam pengembangan produk. Di samping itu, pemakaian prototype dapat menimbulkan ide-ide baru yang dapat dikembangkan menjadi suatu fitur guna melengkapi sebuah produk atau suatu produk yang kita buat. Manfaat prototype sendiri, manfaat dari prototype sendiri dapat menghemat waktu dan biaya pengembangan produk. Mengapa? Dikarenakan kita bisa menekan ongkos dan menghemat masa-masa dalam proses pengembangan produk. Dengan begitu, sumber daya yang tersisa dapat dianggarkan untuk keperluan yang lain. Dan yang kedua, kita bisa mengetahui keperluan pemakai terlebih dahulu. Dengan begini, kita dapat memanfaatkan sistem prototype, mengetahui keperluan pemakai terlebih dahulu, sehingga kita dan tim dapat memahami apa saja prioritas dan keperluan pemakai. Dengan begitu, proses pengembangan produk akan dilangsungkan lebih cepat. Dan yang ketiga, bisa menjadi acuan untuk mengembangkan produk. Model prototype ini bisa kita buat atau menjadikan acuan atau patokan untuk kita dalam mengembangkan suatu produk. Kita pun dapat memakai prototype guna menemukan kelemahan dan menggali solusi untuk menciptakan produk menjadi semakin baik lagi. Dan yang keempat, bisa menjadi bahan presentasi. Dengan adanya prototype, kita akan mempermudah kita atau audiens mendapatkan cerminan tentang produk yang bakal diluncurkan. Ada pula tahapan-tahapan prototype. Tahapan-tahapan prototype sendiri seperti tahapan-tahapannya terdiri dari pengumpulan kebutuhan, lalu membangun prototyping, dan selanjutnya mengevaluasi atau evaluasi prototyping, dan tahap selanjutnya mengkodekan sistem. Setelah mengkodekan, kita akan menguji sistem. Setelah menguji, kita akan melakukan evaluasi sistem. Dan setelah evaluasi, kita akan melakukan penggunaan sistem atau kita menggunakan sistem tersebut.
Selanjutnya, penjelasan dalam tahapan-tahapan prototipe akan dijelaskan oleh rekan saya, rekan kami, oleh Fikri Ramadan. Oke, kita masuk di tahapan yang pertama, yaitu pengumpulan kebutuhan. Yaitu pelanggan dan developer bersama-sama mendefinisikan bentuk dan keperluan keseluruhan perlengkapan lunak, mengidentifikasi seluruh kebutuhan dan garis besar sistem yang bakal dibuat. 2. Membangun prototipe. Membangun prototyping dengan menciptakan perancangan, sedangkan yang berpusat pada penyajian untuk melakukan, misalnya, untuk penyajian pada pelanggan, misalnya dengan menciptakan input dan misal output-nya. Kita masuk ketiga, evaluasi prototype. Evaluasi ini dilaksanakan oleh pelanggan apakah prototyping yang telah dibangun sudah cocok dengan kemauan pelanggan. Jika sudah cocok, maka tahapan keempat bakal diambil. Jika tidak, maka prototyping dibetulkan dengan mengulang tahapan 1, 2, dan 3. Mengkodekan sistem. Dalam tipe ini, prototyping yang telah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. Yang kelima, menguji sistem. Setelah sistem telah menjadi sebuah perangkat empuk yang siap pakai, mesti dites dahulu sebelum digunakan. Pengujian ini dilaksanakan dengan white box, black box, basis path, pengujian arsitektur, dan lain-lain. Yang keenam adalah evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang telah jadi sudah cocok dengan yang diinginkan. Jika sudah, maka tahapan ke-7 dilakukan. Andai belum, maka mengulangi tahapan 4 dan 5. Yang terakhir, menggunakan sistem. Perangkat lunak yang sudah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Kita masuk ke jenis-jenis prototype. Jenis-jenis prototype sendiri sangat erat kaitannya dengan penyusunan UX design, di mana model akhir dari pengembangan UX atau user experience adalah sebuah prototype. Berikut beberapa jenis dari model prototype UX design, di antaranya sketch atau sketsa, wireframes, yang terakhir ketiga mockups. Jenis-jenis prototype yang pertama yaitu sketch. Sketch atau sketsa adalah sebuah gambar yang dapat dengan mudah dibentuk menggunakan kertas dan pulpen dengan biaya murah. Kebanyakan sketsa digunakan pada tahap awal proses desain untuk mendapatkan ide-ide baru. Sketsa juga biasa digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan pada desain yang akan memengaruhi pengalaman pengguna. Sketsa dengan low fidelity, contohnya. Jenis prototype itu dapat digunakan untuk mengidentifikasi keluhan pengguna dan mendapatkan ide baru untuk produk meskipun masih tahap awal produksi. Yang kedua adalah wireframes. Wireframes adalah representasi dari tata letak desain dan sebagian besar hanya berfokus pada tata letak konten. Kebanyakan wireframes menggunakan skala abu-abu atau hitam putih. Dalam wireframing low fidelity, desainer dapat menggunakan tool khusus untuk membuat wireframe skala abu-abu yang merupakan cara lebih baik daripada membuat sketsa di awal proses desain. Yang ketiga, mockups. Mockups atau maket sendiri adalah desain yang sepenuhnya dibuat untuk menggambarkan detail warna, tipografi, dan konten dari desain. Jenis prototipe ini akan lebih terlihat seperti produk akhir dari rancangan desain dan tidak mewakili interaksi dari produk. Teman saya yang akan melanjutkan presentasi yaitu Sultan Aziz Saifullah. Baik. Contoh prototype. Prototype mempunyai paling tidak 3 metodologi dalam proses pembuatannya. 3 contoh metodologi penciptaan prototype itu ialah sebagai berikut. Yang pertama, paper prototype
prototyping, yang kedua digital prototype, yang ketiga HTML prototype. Contoh prototype yang pertama, paper prototyping. Sebelum mudahnya akses internet dan digital, penciptaan prototype sangat dasar, ialah berbasis kertas. Melalui gambar 2 dimensi ini, prototype didesain dari mulai sebelum uji gagasan produk. Paper prototype mempunyai keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya, laksana cepat dibuat, murah, dan bisa menumbuhkan kerja kesebelasan karena lumayan menyenangkan. Kelemahannya, tidak cukup realistis, menimbulkan kekeliruan uji produk, dan tidak memunculkan reaksi tertentu untuk imajinasi pemakai produk. Yang kedua, digital prototype. Digital prototype ialah bentuk prototype yang sangat umum dipakai. Metode ini lumayan realistis guna menguji mayoritas elemen antarmuka secara akurat. Tidak selalu itu, prototipe jenis ini pun masih relatif gampang diproduksi. Kita dapat membuat prototipe jenis ini langsung lewat software presentasi semacam Microsoft PowerPoint atau Keynote. Digital prototype memiliki kelebihan, yaitu terletak pada segi interaksi, realistis, fleksibilitas, dan kegiatan komputasi yang relatif cepat. Dan kekurangannya, perlunya mempelajari perangkat empuk untuk membina prototipe, serta proses penerjemahan desain ke dalam kode guna pengujian elemen. Yang ketiga, HTML prototype. Secara umum, penciptaan prototipe dengan cara HTML ini disusun dengan kode-kode dasar yang bisa menghemat energi dan waktu. Dengan adanya pengodean yang tersistem pun akan mempermudah pengembangan prototipe di masa mendatang. HTML prototype memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya di samping berbiaya rendah, metode penciptaan prototipe jenis ini akan mempermudah proses uji prototipe di nyaris semua sistem operasional komputer tanpa butuh menjalankan perangkat lunak eksternal. Dan kekurangannya, prototipe HTML ialah yang sangat rumit. Itu sebabnya proses penciptaan prototipe jenis ini direkomendasikan untuk semua desainer yang memiliki keterampilan pengkodean yang mumpuni. Kelebihan dan kekurangan prototipe. Kelebihan prototipe, adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem, lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem, penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkannya, membuat klien dapat gambaran awal dari prototipe, membantu mendapatkan kebutuhan detail lebih baik. Kekurangan prototipe. Pelanggan tidak paham bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas dan pemeliharaan untuk jangka waktu lama atau jangka waktu yang panjang. Pengembangan kadang-kadang menciptakan kompromi implementasi dan memakai sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Dan yang terakhir, proses perencanaan dan analisis terlampau singkat. Begitulah hasil presentasi dari saya kembalikan kepada Alfi Syahrin. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.